Negeri Buti dengan moto ad omne opus bonum semper paratus, selalu siap untuk semua perbuatan baik, berkomitmen bersama Dewan Guru dan staf tata usaha, bekerja sama meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri Buti. Sedikit flashback ke belakang ketika pandemi COVID 2019, sekolah-sekolah diliburkan. Kepala sekolah Bapak Paskalis Tethol meminta kami guru-guru untuk melakukan evaluasi diri sekolah agar proses pembelajaran di SMP Negeri Buti tetap berjalan. Maka ketika duduk bersama, kami melibatkan orang tua, komite, peserta didik. Kami berdiskusi dan hasil diskusi bahwa pendidikan proses pembelajaran di SMP Negeri Buti harus tetap berjalan. Kami coba menjadikan orang tua, siswa, dan guru sebagai mitra belajar. Karena mitra belajar inilah yang berperan di tengah kesulitan pandemi COVID. Kami sepakat bahwa pemberdayaan di Merauke, Papua Selatan harus melalui mekanisme visual dan kinestetik. Maka kami bersama Bapak Kepala Sekolah merancang sebuah inovasi pembelajaran kontekstual yang dinamakan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Paskalis Tethol, kurikulum gotong royong. Di mana kurikulum gotong royong adalah adaptasi dari kurikulum 2013 yang dalam bahasa Marin Mbah Isakot Make Sasahi. Mengapa kami namakan kurikulum gotong royong? Karena pendidikan dapat maju dengan bekerja sama dengan menggunakan tema kontekstual, menjadikan lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan kawasan sekitar menjadi sumber belajar. Mekanisme pembelajaran dalam kurikulum gotong royong dimulai dari mengamati, menanya, mencoba, menguji, sampai dengan mencipta. Tahapan-tahapan pembelajaran dalam kurikulum gotong royong adalah sebagai berikut. Pada tahap faktual atau pengamatan, kami meminta siswa langsung ke tempat pengamatan. Di sana mereka melihat, mencatat, menggambar apa yang mereka lihat di sana. Pada tahap konseptual, siswa mempresentasikan hasil pengamatan, guru sebagai fasilitator untuk lebih mengembangkan daya nalar anak dan dengan lebih menekankan pada hakikat apa yang diamati oleh siswa. Pada tahap 2 ini, materi lebih pada konsep. Pada tahap prosedural, di sini terjadi diskusi kelompok, di mana guru itu berperan sebagai fasilitator. Pada tahap prosedural, lebih banyak membahas tentang tahapan-tahapan, langkah-langkah, dan proses dari umum ke khusus, ataupun dari khusus ke umum, tergantung dengan tema dari proses pembelajaran yang diambil. Di tahap metakognitif, anak-anak diminta untuk merefleksikan kembali tugas mereka, lalu selanjutnya manfaat apa yang mereka dapatkan dari proses pembelajaran tersebut, lalu dilanjutkan dengan kendala-kendala apa yang mereka hadapi, dan yang terakhir mereka memamerkan kembali tugas mereka dalam bentuk presentasi. Inilah proses yang kami buat di masa pandemi. Ternyata setelah kami melakukan evaluasi, terjadi peningkatan kemampuan dan partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar. Anak menjadi lebih aktif, kreatif, dan anak mulai percaya diri karena telah mampu membuat bahan presentasi dan sangat senang dalam kurikulum gotong royong ini karena kami dapat menerapkan dan langsung mempresentasikan. Sekian, terima kasih dari saya. Proses pembelajaran di SMP Negeri Buti menggunakan kurikulum gotong royong menurut saya sangatlah baik atau bagus karena kami dapat mempraktekannya di bedeng kebun sekolahku dalam 4 tahap, yaitu yang pertama
faktual atau pengamatan, yang kedua konseptual atau mencari informasi, yang ketiga prosedural atau proses, dan yang keempat metakognitif atau manfaat dalam mempelajari semuanya. Sukses selalu untuk kita semua. Setelah sekolah kami lolos sebagai sekolah penggerak angkatan 2 pada masa kepala sekolah Bapak Paskalis Tethol, dan kemudian beliau menjabat sebagai kepala bidang kurikulum Dinas Pendidikan, dan saya dipercayakan sebagai pelaksana tugas kepala sekolah. Maka langkah awal yang saya lakukan mengumpulkan Dewan Guru, melakukan evaluasi bersama agar kurikulum gotong royong ini dapat kita bagikan. Maka kami berbagi praktik baik dengan SMP Yohanes 23, di mana dalam pelaksanaan kegiatan berbagi praktik baik ini kami mengelompokkan guru sesuai dengan mata pelajaran. Sehingga dengan kurikulum gotong royong ini, tema-tema yang diberikan itu cocok dengan karakter mereka, dan suasana yang tadinya di ruangan ini bisa dibawa ke anak-anak ke alam bebas. Dan ini membuat peningkatan kehadiran mereka untuk di sekolah itu sangat-sangat, grafiknya sangat-sangat berubah, gratis, dan keinginan mereka untuk lebih tahu dan tahu itu lebih meningkat, terutama dalam bidang IT. Rombing Kepala Sekolah SMP Jon 23. Pada hari ini, hari Sabtu 5 November 2022, saya bersama Bapak Ibu Guru SMP Jon 23 datang berkunjung ke SMP Buti, mencoba berkolaborasi. Kami menggeser konten ke kompetensi karena fokus kami kepada peserta didik sesuai dengan perkembangannya. Salam sehat dan bahagia. Isakot Bekai, Isakot Kai. Satu hati, satu tujuan. Terima kasih.